Bantah berseberangan dengan Istana, Surya Paloh, siapa PAN, Golkar, dan Gerindra di awal koalisi pemerintahan? Dalam pertemuan itu yang menarik adalah sepertinya koalisi besar ini sengaja dibuat tanpa Nasdem di 2024. Jadi Nasdem sudah tidak dianggap, Nasdem itu sudah dianggap tidak penting dalam koalisi. Jadi tidak mengherankan kalau dalam pertemuan semalam itu menegaskan pertemuan sebelumnya di DPP PAN, di mana memang Nasdem itu sudah dianggap kawan seirama, bukan lagi dianggap sebagai partai politik yang bisa diajak jalan 2024. Hanya karena Nasdem tetap kelihatan komit dan istiqomah untuk mendukung Anies sebagai kandidat capres di 2024. Wacana koalisi besar ini tujuannya satu, koalisi besar mengakumulasi kekuatan politik pendukung Jokowi tanpa Nasdem. Saya kira di situ poinnya. Itu pasti Pak Jokowi menempatkan positioning beliau barangkali sebagai pemimpin koalisi partai-partai pemerintahan ya. Nah, dan beliau tidak menganggap lagi Nasdem ini di dalam koalisi pemerintahan untuk sementara ya. Tapi komitmen Nasdem sendiri di pemerintahan? Tetap gitu. Jadi nggak ada pembicaraan soal pamit dari koalisi rencana? Nggak ada. Ya kita udah, kan sudah kita katakan, kita berupaya sedemikian rupa agar konsisten dengan apa yang selalu kita komitkan ya. Ya memang tidak diundang. Kenapa Pak? Ini Nasdem itu ya, kita harus bicara apa adanya ya. Kan sudah memiliki koalisi sendiri. Dan ini gabungan partai yang kemarin berkumpul, itu kan juga ingin membangun kerjasama politik yang baik. Mestinya ini kan memiliki strategi besarnya apa? Ya masa yang di sini tahu strateginya, kan mestinya tidak seperti itu. Jadi wajar-wajar dalam politik itu wajar-wajar saja. Secara praktis tidak ya, tapi titipan besar bahwa kita harus rukun ya, kita harus kompak, bekerjasama demi negara. Intinya itu demi bangsa dan negara. Siapa yang bilang berseberangan? Kalau berseberangan, kenapa ada yang namanya Gerindra berada dalam posisi pemerintahan? Katakanlah yang namanya Golkar ada dalam posisi pemerintahan. PAN dalam posisi pemerintahan. Kalau diambil daripada starting awal koalisi pemerintahan itu, yang ada hanya siapa di sana? PDIP, Nasdem, pengusung-pengusung, tambah barangkali PKB, muncul ada Hanura misalnya. Bukan Gerindra. Saya sih kalau dengan Pak Surya kan baik aja ya. Kapan aja kita mau ketemu, nggak ada yang masalah saya kira. Beliau juga saya kira punya karakter yang baik. Oh beda pendapat sekali lagi saya kira nggak ada yang perlu ditumbuh-tumbuhkan. Presiden Jokowi itu ya pemimpin kita semua. Jadi beliau punya langkah-langkah yang semua terukur menurut saya. Pak Luhut ada arahan presiden nggak disampaikan dengan Pak Luhut? Nggak ada arahan. Pada pemilu yang lalu, siapa Gerindra? Dia kompetisi pemerintah. Siapa PAN? Dia di luar pemerintah. Siapa juga yang namanya katakanlah di luar pemerintah. Nah, atas keinginan Nasdem bersama dengan Presiden Jokowi, kawan-kawan ini kita ajak untuk bersama-sama. Nah, kita sekarang sudah bersama. Sebenarnya sayang sekali kalau ini harus dipertajam, perbedaan demi perbedaan. Karena goal besar kita, Indonesia maju. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyinggung keberadaan Partai Gerindra, Partai Golkar, dan Partai Amanat Nasional yang saat ini berada di koalisi pemerintah. Hal itu disampaikan jika pengusungan Anies Baswedan sebagai capres dianggap berseberangan dengan Istana. Siapa yang berseberangan? Kalau berseberangan, kenapa ada namanya Gerindra berada di posisi pemerintahan? Katakanlah yang namanya Golkar ada di dalam posisi pemerintahan. PAN dalam posisi pemerintahan kalau diambil daripada starting awal koalisi pemerintahan itu, ujar Surya dalam program Niluh di Kompas TV Senin 8 Mei 2023 malam. Menurutnya, 3 parpol tersebut tidak mendukung Presiden Joko Widodo ketika maju pertama kali dalam Pilpres 2014, tapi kemudian bisa menjadi bagian dari koalisi pemerintah saat ini. Sementara Nasdem menjadi parpol yang sejak awal mengusung Jokowi bersama PDIP, Partai Hanura, Partai Kebangkitan Bangsa, dan PKPI.
Pada pemilu yang lalu, siapa Gerindra? Dia kompetisi pemerintahan. Siapa PAN? Dia di luar pemerintahan. Siapa juga yang katanya Golkar? Di luar pemerintahan, papar dia. Maka Surya menyiratkan keinginan agar keputusan Nasdem mengusung Anies tak perlu dipersoalkan lagi dan dianggap membelot dari keinginan Jokowi. Bagi dia yang terpenting adalah visi untuk memajukan Indonesia. Sebenarnya sayang sekali kalau ini harus dipertajam, perbedaan demi perbedaan karena goal besar kita Indonesia maju, imbuh dia. Diketahui Jokowi tidak mengundang Surya dalam pertemuan dengan 6 ketum parpol koalisi pemerintah di Istana Merdeka Jakarta Selasa pekan lalu. Jokowi mengatakan Nasdem tak diundang karena telah membentuk koalisi sendiri, yang berbeda dengan 6 parpol koalisi yang lain. Sementara itu, Surya mengaku ditinggalkan oleh Jokowi. Ia menganggap mantan wali kota Solo itu sudah tak menganggap Nasdem sebagai parpol koalisinya. Namun ia mengaku menghormati langkah politik Jokowi dan tetap menyatakan bahwa Nasdem berada di pemerintahan hingga jabatan Jokowi Ma'ruf berakhir.